Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwal Islam a'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini dengan meminta pertolongan dari Allah, izin dan taufiknya, kita akan lanjutkan pembahasan tentang kisah dari Nabi Dawud alaihi salam, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan pahala yang besar kepada kita semua, dan semoga dengan ilmu Allah angkat derajat kita semua. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang lalu kita masih berbicara di awal-awal dari kisah Nabi Dawud alaihi salam, di mana pada pertemuan yang lalu kita bahas Nabi Dawud memiliki banyak sekali keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di antaranya, beliau adalah seorang Nabi yang Allah wahyukan kepadanya. Kemudian beliau adalah salah satu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga keutamaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengambil qudwah dari beliau dan para nabi sebelumnya. Kemudian keutamaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Dawud memiliki kekuatan dan syaja'ah dan keberanian yang luar biasa. Kemudian juga di antara keutamaan yang dimiliki Nabi Dawud yang Allah anugerahkan kepadanya adalah beliau sanggup melunakkan besi dengan tangannya langsung. Beliau membentuk baju besi tanpa alat. Kemudian keutamaan yang lain, beliau alaihi salatu wassalam makan dari hasil usahanya sendiri, min amali yadihi, yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang, sebaik-baik yang masuk dalam perutnya adalah hasil usaha sendiri, hasil tangan sendiri. Kemudian keutamaan Nabi Dawud yang lain, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan.
Beliau selain nabi juga raja, dan juga Allah kasih hikmah serta ilmu, dan qada atau hukum beliau adil. Kemudian di antara keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis Rasul SAW, beliau memiliki suara yang sangat-sangat indah, sehingga ketika beliau bertasbih, gunung ikut bertasbih, burung-burung pun ikut bertasbih. Beliau memiliki suara yang sangat-sangat indah. Dan kita akan mulai lanjutan dari pembahasan kisah Nabi Daud alaihi salam mulai dari halaman ke-492. Wa ma'a ijtima'i ni'amillahi ala Daud alaihi salam faqad daraba lana hadha an-nabiyyul karim arwa al-amthilati fil 'ubudiyyah. Bersamaan dengan terkumpulnya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada Nabi Daud alaihi assalam, Nabi Daud ini memberikan kepada kita contoh-contoh yang sangat indah dalam masalah ubudiyah, dalam masalah penghambaan kepada Allah, dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Saba ayat 13, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, beramallah kalian dalam rangka bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud dan keluarganya untuk beribadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih nikmat banyak, Allah kasih an-ni'am, kelebihan yang sangat banyak, dan Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Daud serta keluarganya untuk beramal, beribadah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa hamba-hamba dari makhluk Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang kufur, sedikit yang bersyukur. Kana Dawud alaihi salam qad jazza ala ahlihi wa waladihi wa nisaihi as-salah. Penulis rahimahullahu taala mengatakan Dawud alaihi salam telah membagi-bagi salat, membagi tentunya pada dirinya, anak-anaknya, ya, keluarganya dan istri-istrinya untuk salat, membagi salat. Fakana la ta'ti alaihim sa'ah min al-laili wan nahar illa wa insan min ali Dawud qa'imun yusalli. Subhanallah. Jadi tidak ada sesatu saat pun di waktu malam, waktu siang, melainkan ada di antara keluarga Dawud yang salat. Jadi bagi-bagi, bergilir, sehingga rumahnya dipenuhi dengan ibadah. Dipenuhi dengan ibadah, ini rumah yang berkah. Dan ini bagus sekali, contoh yang bagus. Dan kita pun pernah membaca tentang athar dari Abu Hurairah yang membagi rumahnya ibadah, gantian sama istrinya, sama anaknya, supaya rumah itu dimakmurkan dengan ibadah, isinya ibadah. Pertama yang ngaji fulan, bapaknya, kemudian selesai ibunya, kemudian anak-anaknya, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Daud dan keluarganya, dibagi-bagi, sehingga tidak ada waktu di malam dan di siang, melainkan ada keluarga Nabi Daud yang sedang qaim yusolli, berdiri sholat, ya, dan mereka dimakmurkan dengan ayat ini. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma annahu qala, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang ibadahnya Nabi Daud alaihissalam yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Abdullah bin Amr. Di sini disebutkan ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la akumanna al-laila ma 'ishtu.
Rasulullah SAW dikasih informasi, dikasih kabar, anni aqul, bahwa aku berkata, sesungguhnya aku akan, demi Allah, sesungguhnya aku akan puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Ma'istu, selama aku hidup. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Amr, anta alladhi taqul wallahi la asumanna an-nahar wal akuman al-laila ma ishta. Apakah engkaukah yang mengatakan, demi Allah aku akan puasa siang terus puasa siang dan terus salat malam selama engkau hidup? Qultu, aku menjawab, qad qultuhu, aku sudah mengatakannya. Faqal, kemudian Rasul berkata, innaka la tastati'u dhalik, engkau wahai Abdullah bin Amr enggak sanggup, enggak mampu melakukannya. Fasum wa aftir wa kum wa nam. Fasum, puasalah, berbukalah, salatlah, tidurlah. Wasum minasyahri 3 ayyam, puasalah setiap bulannya 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amthaliha, karena satu kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, jadi kalau kau puasa 3 hari sebulannya, maka seakan-akan engkau mendapatkan puasa 1 tahun sepanjang masa. Karena apa, ikhwan? Kalau puasa 3 hari sebulan, pahalanya 10 kan? Berarti 30 hari. Kalau tiap bulannya 3 hari, maka mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Dan kalau terus begitu, sepanjang masa dia melakukan puasa. Ini yang dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, puasa sebulan 3 hari. Fakultu, aku berkata, ini utiku afdala min dzalika ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku memiliki kesanggupan yang lebih baik dari itu, lebih afdal. Kemudian Rasul berkata, fasum yauman wa aftir yaumain. Kalau begitu, maka engkau hendaknya puasa sehari, kemudian berbuka 2 hari. Jadi puasanya sehari, habis itu buka 2 hari. Qultu inni utiku afdala min dzalik. Wahai Rasul, aku punya kemampuan yang lebih utama, lebih bisa dari itu, lebih kuat. Qal fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu, puasa sehari, berbuka sehari. Wa dzalika siyamu Dawud, itu adalah puasanya Nabi Dawud. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu siam yang paling adil, pertengahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, aku berkata, inni utiku afdala minhu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku sanggup lebih dari itu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, la, kata Rasul, la afdal min dzalik, tidak ada yang lebih utama dari itu. Oleh karena itu, ikhwan yang Allah muliakan, di akhir hayatnya ketika Abdullah bin Amr tua, sudah sepuh, beliau menyesal, sempat menyesal. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika sudah tua beliau menyesal kenapa enggak menerima saran dan nasihat Rasulullah SAW. Dan akhirnya beliau membaginya begini. Kata Syekh Utsaimin, membaginya setengah bulan puasa, setengah bulannya tidak puasa, berbuka. Wa qala lahu Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepadanya, ahabbus siyami ilallah siyamu Dawud, puasa yang paling dicinta oleh Allah adalah puasanya Nabi Dawud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, beliau puasa sehari, berbuka sehari. Wa ahabbus salati ilallahi salatu Dawud, dan salat yang paling dicinta oleh Allah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu, beliau
tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiganya, tidur lagi seperenamnya. Itulah ikhwan, badan juga punya hak, dan ini yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ana pernah nyampaikan ada 3 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadahnya Rasul. Ketika dihabarkan, ka'annahum taqaluha, setelah tahu itu mereka mengira bahwa ibadah Rasul itu sedikit. Ini yang keliru, ya, sehingga mereka bilang, di mana kedudukan kita dari Nabi? Nabi sudah diampuni dosanya, kita harus lebih lagi ibadahnya. Sehingga salah satu mereka ingin sholat malam terus nggak tidur-tidur, salah satu dari mereka ingin puasa terus nggak buka-buka, salah satu dari mereka maunya apa? Maunya nggak mau nikah, nggak mau disibukkan dengan urusan pernikahan, urusan istri, nanti kalau udah punya anak gimana, ya kan? Mau fokus ibadah. Apakah Rasul SAW mengacungkan jempol? Wow, bagus nih kalian. Tidak. Rasul SAW malah mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, kata Rasul, ana lebih takut kepada Allah daripada kalian dan lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Akan tetapi aku puasa, aku buka. Aku salat malam, aku tidur, dan aku menikahi wanita. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Dari sini kita mengetahui sunnah itu, ikhwan, sunnah itu pertengahan. Tidak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Tidak ifrat wala tafrid. Tidak berlebihan, tidak juga berkurang-kurang. Ini sunnah. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan sunnah ini atau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nanti jadi teroris, ini enggak benar. Ya, justru mengajarkan keseimbangan dalam hidup. Kalau ada yang ekstrem, pasti tidak ngikutin sunnah. Itu pasti. Jangan diragukan lagi, itu pasti. Kalau ngikuti sunnah, enggak, ya akhi. Ini satu dalil, sekian banyak dalil. Kalau ada orang yang sholat malam terus nggak tidur-tidur, bagus enggak? Enggak bagus, ini berlebihan. Di sisi lain ada yang tidur mulu, nggak bangun-bangun. Bagus tidak? Nggak bagus. Di satu sisi ada yang puasa terus nggak buka-buka. Bagus tidak? Nggak bagus, berlebihan. Di sisi yang lain buka terus, nggak puasa-puasa. Hatta Ramadan, ya, pada mampir nongkrong di balik tabir berwarna hijau, ya. Di sisi lain ada yang nggak mau nikah, maunya ibadah. Bagus tidak? Nggak bagus. Di sisi lain nikah mulu, nggak beda ibadah. Islam sunnah pertengahan, dan ini yang dibawa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana ada teroris, ya. Nah, di hadis ini pula kita mendapat pelajaran bahwa Nabi Daud ibadahnya Masya Allah, ibadahnya kuat. Puasanya sehari puasa besok buka, sehari puasa besok buka, sehari puasa besok buka. Ini Nabi Daud alaihissalam, ya. Kemudian wa ila dzalika kullihi faqad wahaba Allahu li Daud alaihi salam waladan salihan jama'a Allahu azza wa jalla ma bainal al-mulk wan nubuwah. Dzaka huwa Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Subhanallah. Ini keistimewaan yang lain. Allah Subhanahu wa taala di samping itu semua, ya, memberikan anugerah yang sangat besar kepada Daud alaihi salam, dikasih keturunan waladan salihan, anak yang soleh. Kita semua mengharapkan itu. Mudah-mudahan anak berdoa, ya ikhwan yang Allah muliakan, anak-anak antum semua, kita semua keturunan menjadi yang soleh solehah, bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk agamanya, dan untuk negerinya.
waladan salihan, seorang anak yang soleh. Jama'allahu lahu ma bainal mulki wan nubuwah, juga ada pada dirinya kekuasaan dan kenabian. Terkumpul pada dirinya kekuasaan dan kenabian. Dia adalah Nabi Sulaiman alaihi assalam. Dan insyaallah nanti habis kisah Nabi Daud kita bahas kisah Sulaiman. Dan kisahnya luar biasa, ikhwan. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami anugerahkan kepada Dawud keturunannya yaitu Nabi Sulaiman. Ni'mal 'abd, dia pun sebaik-baik hamba dan sesungguhnya dia orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa waritha Sulaimanu Dawud, dan Sulaiman mewarisi Dawud. Maksud mewarisi itu apa? Mewarisi dua hal. Waritha ilmahu wa nubuwatahu, mewarisi ilmunya Dawud dan kenabian Dawud. Itu maksud dari wa waritha Sulaimanu Dawud. Bahkan dikasih kerajaannya luar biasa dan bala tentaranya luar biasa. Ya, kalau Nabi Sulaiman masih hidup, ini hayalan aja ya. Dan masih ada kerajaan Nabi Sulaiman, tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa nandingin kerajaan Nabi Sulaiman dan bala tentara Nabi Sulaiman. Tidak ada yang bisa. Semua jin tunduk, akhi. Ya, bangsa jin tunduk. Dan nanti kita baca tuh kisahnya. Wa akramallahu azza wa jalla nabiyahu Dawud alaihi salam faghafara lahu wa wa'adahu min az-zulfa wal karamati syai'an 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya Dawud alaihi salam. Allah mengampuninya dan menjanjikannya az-zulfa, kedudukan yang dekat. Az-zulfa itu di sisi Allah. Wal karamah, kemuliaan, syai'an 'azima, sesuatu yang besar. Allah Ta'ala berfirman di surat Sad ayat 25, dan nanti pun ini akan diulang lagi ayat ini ya. Faghafarna lahu dzalik, kami ampuni beliau, kami ampuni dia. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan sesungguhnya dia mendapatkan kedudukan yang dekat di sisi kami di akhirat kelak. Wa husna ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, ay wa inna lahu yaumal qiyamati kurbatan yuqarribuhu Allah azza wa jalla biha wa husna marja'in wa huwa ad-darajat al-'aliyatu fil jannah linubuwatihi wa 'adlihi tam fi mulkihi. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat tadi. Sesungguhnya ia pada hari kiamat kelak memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah. Allah dekatkan, yuqarribuhu Allahu, wa husna marja, dan sebaik-baik tempat kembali, wa huwa ad-darajatul 'aliyatu fil jannah, yaitu derajat-derajat yang sangat tinggi di surga. Linubuwatihi, karena kenabiannya, wa adlihi, dan keadilannya, at-tam, yang sangat sempurna, fi mulkihi, pada kerajaannya. Jadi raja yang adil, presiden yang adil, pemimpin yang adil ini dijanjikan derajat yang tinggi sama Allah. Antum ingat hadis yang di mana Rasul bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillih. Ada 7 jenis manusia yang pada hari kiamat kelak mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama siapa yang disebut sama Rasul? Al-imamul adil, imam yang adil. Imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin ini akhi, kalau adil, masya Allah derajatnya luar biasa. Kalau nggak adil, saya numpuk-numpuk akhi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabira min nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah kelak berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Ini kata Rasulullah SAW. An yaminir rahman, kedudukannya berada di samping kanan Allah ar-Rahman azza wa jal. Wa kilta yadaini yamin, dan kedua tangan Allah yamin, yakni kanan.
alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam hukum mereka dan dalam keluarga mereka dan sama urusan yang mereka pegang dan pada semua urusan yang mereka pegang. Jadi orang adil ini kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falaqad atallahu azza wa jalla Daud al-ilm wal hikmah, dan Allah telah memberikan kepada Daud ilmu dan hikmah. Wa ja'alahu khalifatan fil ard, dan Allah menjadikannya khalifah di muka bumi. Jadi modal khalifah, modal menjadi pemimpin itu apa? Ilmu, bukan kebodohan. Karena kalau kebodohan akan merusak alam semesta. Ya. Rasul SAW pernah bersabda, kalau ciri-ciri kiamat itu apa? Diwafatkannya orang-orang yang berilmu. Ya. Innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah tidak begitu saja mengambil ilmu dari dada-dada hamba. Akan tetapi dengan apa? Biqabdil ulama, caranya dengan mewafatkan para ulama, orang yang berilmu. Hatta idza lam yubki aliman, sehingga kalau tidak ada orang alim, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau, mereka menjawab, mereka berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan manusia. Jadi ilmu ini penting. Kalau tanpa ilmu rusak manusia, tidak sedikit. Ya. Nah, Allah angkat Nabi Daud alaihi salam menjadi raja, pemimpin, khalifah di muka bumi dengan ilm wal hikmah, dengan hikmah. Dalilnya banyak. Di antaranya surat An-Naml ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan keduanya berkata, segala puji milik Allah yang telah melebihkan kita berdua di atas banyak dari hamba-hambanya yang beriman. Di sini waqalal hamdu. Kalau dalam ilmu tajwid, sebagian ulama menamakan apa? Saya bilang sebagian ulama. Namanya apa, siapa yang tahu, akhi? Qalal hamdulillah. Sahih, namanya nabar. Ya? Barakallahu fiik. Kemudian Allah pun berfirman di surat Sad ayat 20, wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Ini kelebihan Nabi Daud. Jadi dikuatkan kerajaannya, dikasih hikmah, dan diberikan kelebihan bisa mengurus, menghukumi orang-orang yang berseteru. Kemudian juga di surat Sad ayat 26, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka putuskanlah, hukumi antara manusia dengan hak, dengan benar, dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan sekali-kali ngikut hawa nafsu. Fayudilluka an sabilillah, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adzabun syadid, mereka mendapatkan azab yang keras, bima nasu yaumal hisab, dengan sebab mereka lupa hari hisab. Nah, di sini dikasih 3 contoh, ikhwan yang Allah muliakan. Dikasih 3 contoh tentang hukumnya Nabi Daud dan Sulaiman, di mana manusia itu kembali kepada Nabi Daud dan Sulaiman karena hukumnya adil, ya, tidak ada kezaliman. Awalan, yang pertama, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin.
Dan ingatlah Nabi Dawud dan Sulaiman, idh yahkumani fil harth, ketika keduanya memutuskan perkara mengenai al-harth, mengenai ladang, ya. Ladang yang disebutkan di sini idh nafashat fihi ghanamul qaum, ketika dirusak ladang itu oleh ghanam, oleh kambing-kambing kaumnya di malam hari. Di malam hari kambing-kambingnya masuk rusak, ya. Dan Allah berkata, wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menyaksikan putusan mereka. Nabi Daud memutuskan dan Nabi Sulaiman juga memutuskan. Tapi di sini siapa yang lebih benar putusannya? Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman dikasih pemahaman yang lebih, ya. Anda bisa lihat tafsir Depak atau keterangan di situ. Jadi Nabi Daud alaihi salam menghukumi itu kambing-kambing itu jadi milik yang punya kebun. Karena apa? Dianggap bayarannya sama, kerusakan yang ditimbulkan itu sama. Akhirnya kambing-kambingnya dikasih buat orang yang punya kebun, yang kebun itu dirusak. Ini keputusan Nabi Daud alaihi salam. Adapun keputusan Nabi Sulaiman alaihi salam, dan ini lebih tepat, ulama bilang lebih tepat, Nabi Sulaiman tidak memindahkan kepemilikan hewan kambing tadi, tapi dilakukan sementara saja, boleh dimanfaatkan dari sisi manfaatnya, diserahkan kambing-kambing itu kepada yang miliki kebun itu, diambil manfaatnya. Nah, yang punya kambing, apa yang harus dia lakukan? Dia tanam baru, tanam sampai bisa diambil hasilnya, baru kambingnya diserahkan lagi, kemudian dipanen. Sehingga apa? Ini lebih adil, hartanya masing-masing nggak diambil orang, kembali lagi kepada yang mempunyai. Nah, ini keputusan Nabi Sulaiman alaihi assalam, dan keputusan Nabi Sulaiman lebih adil, maksudnya lebih tepat, bukan lebih adil, ya, lebih tepat. Ini dan dipuji sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Tetapi keduanya dipuji, idh yahkuman, dua-duanya berhukum. Nabi Daud adil, Nabi Sulaiman juga adil. Hanya saja dalam beberapa perkara Nabi Sulaiman lebih paham, lebih tepat. Contoh yang lain, yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kanat imra'atan ma'ahuma ibnahuma. Jadi ceritanya ada dua wanita punya anak laki-laki, ya, yang lebih tua punya anak laki-laki, yang muda punya anak juga laki-laki, bawa anak masing-masing. Ja'a adh-dhi'bu fadhahaba bibni ihdahima. Kemudian datang serigala, kemudian memangsa salah satu putra yang ada itu, ya. Faqalat li sahibatiha, dua wanita tadi saling berkata, satu berkata kepada sahabatnya, innama dhahaba bibnik, serigala tadi memangsa putramu. Wa qalatil ukhra, yang satunya juga berkata demikian, innama dhahaba bibnik, justru putramu yang dimangsa sama serigala tadi. Fatahakamata ila Dawud alaihi salam faqada bihi lil kubra. Keduanya mendatangi Nabi Daud alaihi assalam, minta diputuskan perkaranya, dan Nabi Daud alaihi salam memutuskan bahwa putra itu, anak ini untuk yang gede, wanita yang lebih tua. Fa kharajat ala Sulaiman, keduanya keluar nemui Sulaiman. Sulaiman ibni Dawud alaihi wassalam. Jadi Sulaiman ini putranya Nabi Daud alaihi wassalam. Fa akhbaratahu, dan keduanya ngasih informasi kepada Nabi Sulaiman alaihi assalam. Faqal, kemudian Nabi Sulaiman berkata, ituni bisikin,
Ya, bacanya gitu ya, ituni. Kenapa ituni? Karena dia jadi mad ya, ituni bisikin asyukkuhu bainahuma, kata Nabi Sulaiman. Bawakan apa? Knife. Pisau. Bawakan pisau. Sini pisau. Asyukkuhu bainahuma. Aku belah jadi dua nih supaya adil. Ya, serem nggak ya? Bayi dibelah jadi dua, sebelahnya buat yang besar, sebelahnya buat yang kecil. Mati nggak kalau begitu? Otomatis mati, akhi. Ya. Ketika itu langsung otomatis wanita yang lebih muda berkata, "La taf'al yarhamukallah, huwa ibnuha." Lihat. Jadi, jangan kau lakukan, semoga Allah merahmati. Itu putra dia. Itu putranya. Qala faqada bihi lis-sughra. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan bahwa putranya ini berarti milik wanita yang lebih muda ini. Karena apa, akhi? Mana ada ibu tega lihat anaknya mati di depannya? Yang tega itu bukan ibunya. Ya, dari sini ada indikator, ya, indikasi yang bisa membuat bahwa qarinah, maksudnya qarinah ya, bahwa putra ini anak yang kecil. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan ini putra anak ini milik yang lebih kecil, lebih muda maksudnya. Maka dikasih kepada yang lebih muda. Qala Abu Hurairah berkata, "Wallahi in sami'tu bisikin qat illa yawma idz." Demi Allah, aku tidak pernah mendengar nama yang namanya sikin, namanya pisau, kecuali hari itu. Kami tahunya apa, kata beliau? Mudyah, namanya mudyah. Ya, ini nama lain. Nah itu ikhwan. Luar biasa Nabi Sulaiman. Ya, dan Nabi Sulaiman itu raja yang luar biasa, akhi. Insyaallah ada saatnya kita bahas. Dan kisahnya luar biasa. Bukan dongeng, ini kisah nyata ini. Tapi memang kayak dongeng, subhanallah. Ya, tapi ajib itu. Ya, dan itu ada, ya. Nah, kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, yang punya Quran antum bisa lihat di surat Shad dari ayat 21 sampai 26 kisahnya. Dari ayat 21 sampai 26, ya. Wahal ataka naba'ul khasbi idh tasawwarul mihrab. Allah berfirman, hal atak, wahal atak. Apakah sudah datang berita kepada engkau wahai Muhammad, naba'ul khasm, tentang berita orang yang berseteru, orang-orang yang berseteru, ya. Orang yang berseteru itu itasawwarul mihrab, ketika naik memanjat dinding mihrab. Ya. Jadi Nabi Daud itu, ikhwan yang Allah muliakan, dia membagi-bagi aktivitasnya. Ya, disebutkan, jadi kata ulama, anna Daud kana qad waz'am mihama a'malihi wa mas'uliyatihi nahwa nafsihi. Jadi membagi-bagi aktivitas dirinya, membagi waktunya. Ada yang beberapa hari untuk rakyatnya, wa khassa kulla yaum bi amal. Setiap harinya mesti ada aktivitas, ada kerjaan, ada tugas yang diurus. Faja'ala yawman lil ibadah. Satu hari khusus full untuk ibadah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hamba-hamba Allah yang baik itu ada saat-saat, waktu-waktu yang dikhususkan untuk Allah. Makanya mudah-mudahan ikhwan kita punya waktu, ya. Setiap harinya ada waktu sendiri, kita menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat sama siapapun, apakah dengan zikir, apakah dengan baca Quran, hatta istri jangan sampai tahu. Ya. Ada waktu yang hanya untuk bermunajat sama Allah Subhanahu wa taala, berhubungan dengan Allah. Nah, di sini Nabi Daud alaihissalam ada satu hari beribadah. Ya. Wa yauman lil qada wa fasl khusumat, dan satu hari beliau untuk memutuskan qada, menghakimi orang-orang yang berseteru.
Wa yauman lil istighal bi su'uni nafsihi wa ahli. Satu hari dia sibukkan urusan dirinya dan urusan keluarganya. Wa yauman li wa'dhi bani Israil. Ada satu hari untuk menasihati Bani Israil, ngajar, kasih ilmu, nasihati Bani Israil. Nah, ketika beliau lagi ibadah, ada orang yang naik di mihrab, 2 orang, ittasawwarul mihrab, ya. Iddakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum. Mereka masuk nemuin Nabi Dawud. Nabi Dawud kaget, fafazi'a minhum, ya. Karena kaget takut pembunuh. Nabi Daud kok naik di mihrab, naik atap, naik apa? Bukan atap, apa? Dinding. Ya. Kemudian disangkanya Nabi Daud, ada perasaan sangkaan Nabi Daud, ini orang mau membunuh nih. Gitu. Qalu la takhaf. Keduanya berkata, jangan khawatir, jangan takut. Khasmani bagha ba'duna 'ala ba'd. Kami berdua sedang berseteru. Sebagian kami melakukan kezaliman atas sebagian yang lainnya. Fahkum bainana bil haqq. Hukumi kami, putuskan antara kami dengan kebenaran. Wala tushdid. Ya, jangan menyimpanglah gitu ya. Jangan salah menghukumi. Jangan menyimpang. Wahdina ila sawa'is sirat. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Kemudian salah satunya berkata, inna hadza akhi, sesungguhnya ini saudaraku ini, lahu 99 na'jatan wa liya na'jatu wahidah. Dia punya 99 na'jah, 99 kambing betina. Aku punya 1 kambing betina. Faqala aqfilniha wa azzani fil khitab. Dan dia bilang, berikan itu kambingmu, ya, biar aku yang ngurus saja sudah, jadi 100. Dan dia mengalahkanku dalam berdebat, fil khitab, dalam bicara, dalam berargumen. Lihat, ada orang yang argumennya pinter, akhi. Banyak, ya. Argumennya pinter, bisa ini, bisa itu, ngerubah ini, ngerubah itu. Undang-undang juga bisa dirubah kali. Ya. Tapi untuk mendolimi orang, itu ada. Ya. Kemudian Nabi Daud berkata, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Ya, sesungguhnya dia telah mendolimimu dengan meminta kambing betinamu untuk dimasukkan ke kambing-kambingnya. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd. Dan sesungguhnya banyak dari orang yang berserikat, sebagian mereka mendolimi sebagian yang lain. Ini khabar dari Quran nih, dan ini sahih, akhi. Ya, tapi ada pengecualiannya, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi apa kata Allah? Wa qalilum mahum, sedikit dari mereka. Maka jangan aneh, akhi. 2 orang sahabatan kemudian berserikat, bisnis, berantem. Ya, ada nggak yang begitu? Banyak. Ya, makanya harus tahu ilmunya sebelum berdagang, sebelum bisnis, sebelum kerjasama, dan harus transparan dari awal. Akadnya pun harus jelas. Akadnya apa? Ya, syirkah apa? Mudharabah gimana? Karena subhanallah banyak yang nggak paham, akhi. Ya, Anda mengatakan demikian karena Anda pengalaman. Ya, kerjasama sama orang, wah nggak paham, gitu. Mudharabah itu nggak boleh ngambil dulu, nggak boleh digaji dulu, sama-sama puasa dulu. Sebagaimana yang punya duit, yang punya modal, ya, yang punya modal dia kasih modal. Kemudian yang kerjanya dia puasa juga dulu. Nanti bagi hasilnya terserah kapan, apakah setengah tahun sekali, setahun sekali.
Apakah yang kerjanya itu 60%, 40, boleh 70, 30, terserah kalau itu teknisnya. Tapi harus jelas dari awal. Dan bukan hanya ini, semua akad harus jelas. Lihat, Allah bilang, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'd. Banyak sekali orang yang berserikat itu mendolimi sebagian, ada sebagian yang lain. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qalilum mahum, sedikit mereka, akhi. Tapi antum, anda ingatkan ya ikhwan, dalam urusan harta lebih baik mengalah daripada makan harta orang tidak halal. Ya, pasti dan pasti Allah ganti dan Allah akan berikan keberkahan. Tapi ketika kita ngambil harta orang lain tanpa hak, itu bisa menghancurkan harta kita, menghilangkan keberkahan. Ya, orang yang jual beli selama jujur dan menjelaskan apa kata Allah, kata Rasul, burikallahu ma fi bai'ihima, diberkahi jual belinya, diberkahi. Tapi kalau seandainya berdusta, menyembunyikan aib, apa kata Rasul, muhiqat barakatu bai'ihima, dihapus keberkahan jual belinya, hilang berkahnya. Betul kaya, betul, tapi hilang berkah. Betul dapat duit, betul, tapi hilang berkah. Tunggu saatnya habis itu harta. Atau tidak berkah, kaya tapi panas, anak-anaknya berantakan, keluarganya berantakan, rebutan, ya, dan panas. Tapi orang yang berkah, dikasih keberkahan sama Allah, walaupun seadanya, Masya Allah, hidupnya nyaman, anak-anaknya sehat, berhasil, pahalanya banyak, dan seterusnya. Jangan salah pilihan. Harta nggak ada apa-apanya, akhi. Sementara yang kaya makan sama dengan yang miskin atau yang sederhana, sama enggak makannya? Sepiring-sepiring juga. Ya enggak? Coba antum bawa orang, 10 orang, suruh makan. Makannya paling banter 2 piring. Ya enggak? Ada yang lebih dari 2 piring? Sama aja sepiring juga. Ya, lauknya satu. Walaupun punya duit banyak, ya, ketika sudah kenyang, aduh, udah kenyang nih, nggak bisa lagi. Walaupun makan paling enak, nggak bisa, akhi. Itulah harta dunia. Ya, ambil secukupnya. Baik, kita lanjutkan di sini. Nah, 2 orang ini minta dihukumi sama Nabi Daud. Ini bukti kalau Nabi Daud itu menghukumi dengan apa? Dengan adil. Ya, semuanya datang ke Nabi Daud dan ada waktunya. Kemudian disebutkan di sini, wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Dan Nabi Daud mengira bahwa kami mengujinya dan dia minta ampun kepada Rabbnya, kemudian tersungkur ruku dan dia kembali pada Allah. Tentang penafsiran ayat ini, ikhwan Allah muliakan, banyak penafsiran yang macam-macam, khurafat diantaranya juga. Ya, nanti akan saya bacakan perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, kita lihat di penjelasan dari penulis rahimahullah, wa fi yaumil ibadah, di hari ibadah. Jadi sebelumnya saya lihat jam sudah jam 7 lebih. Kapan Isya? Takutnya berlebihan. 3 menit lagi. Baik. Wa fi yaumil ibadah, dan di hari ibadah ketika Daud mushtaghilan, sibuk dengan ibadahnya, beribadah kepada Rabbnya di mihrabnya, iddakhala alaihi khasman, masuk 2 orang yang berseteru, tasawwara alaihi minas sur, naik tembok dinding, walam yadkhula minal madkhal al-mu'tad, keduanya tidak masuk lewat pintu biasa. Biasanya kalau orang datang ke pintu biasanya, ya kan? Farta'a minhuma wa fazi'a faz'an la yaliku bimithlihi, sampai kaget Nabi Daud alaihissalam, takut, kaget, ya.
wa dhanna bihi masu'an, sehingga Nabi Daud mengira keduanya itu punya niat jahat. Nah, nanti kenapa Nabi Daud beristighfar? Karena mengira dengan perkiraan yang salah, akhi. Wa annahuma ja'a liyaqtulahu, Nabi Daud mengira keduanya bukan untuk minta tahkim, tapi ingin membunuh beliau. Aw yabghiya bihi syarran, atau ingin berbuat jahat. Walakin tabayyana lahu, akan tetapi jelas baginya setelah itu, annal amra ala khilafi ma dhanna wa annahum khasmani jaa yahtakimani ilaihi. Ternyata jelas setelah itu bahwa perkaranya tidak seperti yang diperkirakan, bahwa mereka sebenarnya adalah dua orang yang berseteru minta dihukumi oleh beliau. Falamma qada bainahuma, ketika sudah memutuskan perkara keduanya, wa tabayyana lahu annahuma bari'an mimma dhannahu bihima, dan jelas bagi beliau bahwa keduanya itu berlepas diri dari tuduhan, jadi apa yang diprasangkakan, istaghfara rabbahu, kemudian minta ampun pada Rabbnya. Subhanallah ikhwan, ini pelajaran. Ya, sering seseorang atau kita menyangka jelek sama kawan kita, sama saudara kita. Istighfar belum? Ya, jangan sampai kita berprasangka buruk sama saudara kita. Kalau kita ada prasangka buruk, istighfar. Terutama antara pasangan suami istri. Istri sama suami, jangan suka suudzon. Suami sama istri, jangan suka suudzon. Istighfar sama tetangga, sama kawan yang soleh, yang soleha, jangan suka suudzon. Kalau suudzon, beristighfar seperti Nabi Daud alaihissalam. Baik. Nah, sudah masuk Isya ya. Nanti kita lanjutkan sedikit. Habis itu kita akhiri dengan salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwah yang Allah muliakan, kita lanjutkan dulu pembahasan ini. Mudah-mudahan selesai, tapi waktunya mepet ya. Jadi kesimpulannya ikhwan yang Allah muliakan, ada dua orang yang datang ke Nabi Daud alaihissalam dan tentang tafsir
Ini ya, Ibnu Katsir rahimahullah mengingatkan di sana ada kisah yang diambil dari Israiliyat oleh sebagian mufassirun, ya. Walam yathbut anil ma'sum, dan tidak sabit dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, fal aula, lebih utama membatasi dengan hanya sekedar membacaannya, sesuai dengan bacaan di sini, sesuai dengan bacaan. Jadi kisahnya ada macam-macam lah, ya. Oleh karena itu, antum melihat perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian di sini anak ingatkan tentang qadhi, tentang hakim, ya, tentang hakim. Jadi hakim itu ya memiliki tanggung jawab yang besar antara surga neraka, ini urusannya, ya. Jadi perkara menghukumi manusia ini penting, ikhwan. Maksudnya harus tahu ilmunya. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mengutus Ali menjadi qadhi di Yaman. Rasul bilang, "Idza jalasa ilaika al-khusman fala taqdi bainahuma hatta tasma' min al-akhar kama sami'ta min al-awwal." Kalau kau memutuskan perkara antara dua orang, ya, jangan menghukumi sampai kau dengar dari kedua-duanya. Ketika kau dengarkan dari salah satunya, dengarkan juga dari yang lainnya. Jangan hukumi karena mendengar satu pihak saja. Ini enggak boleh. Fa innaka idza fa'alta dzalika fatabayyana lakal qada. Kalau melakukan itu akan jelas bisa menghukumi yang benar. Ini banyak kejadian, akhi. Apalagi perkara suami istri. Dai, ustadz, dan siapapun yang menghukumi orang ini, hati-hati. Datang perkara orang rumah tangga, urusan rumah tangga, datang laki-laki, perempuan punya masalah, ya. Datangkan dua-duanya, jangan salah satunya saja. Kalau antum mau menghukumi benar. Jadi kalau ada satu, antum bilang nanti datangkan salah satunya. Kalau enggak usah. Ya. Jadi dua-duanya dihukumi supaya jelas. Ada kejadian sebagian orang ngakunya dai, ngakunya ustadz, ini enggak benar, tapi ada masalah rumah tangga dengan seseorang, ya, istri orang, kemudian curhat ke dai tersebut. Kemudian karena sering curhat, chatting, apa yang terjadi? Syaitan masuk. Dia tanpa dengar dari pihak laki-laki, kemudian disuruh cerai. Habis cerai dinikahi sama ustadz itu. Kan bahlul. Berarti ada sesuatu, ada udang di balik rempeyek. Ini enggak benar, ya. Ini enggak benar. Ada lagi. Ini kisah nyata ini. Ada ngakunya dai, kemudian ada satu keluarga, kemudian perempuannya mengadukan urusannya ke dia. Kemudian subhanallah, dia membela si wanita itu tanpa bertanya ke laki-lakinya. Apa yang terjadi, akhi? Sebenarnya yang salah wanita ini setelah Anda lihat karena Anda lihat kasusnya. Ya, Anda lihat kasusnya. Apa yang terjadi? Karena kecerobohan dia tidak mendatangkan laki-lakinya dan enggak bertanya kedua-duanya, sekarang di penjara. Masuk penjara, akhi. Ya. Gimana? Keluarganya kehilangan, anaknya kecil kehilangan ayahnya, ya. Gara-gara apa? Gara-gara terburu-buru. Ya. Ya mungkin pantas, karena apa? Karena enggak dua-duanya. Jadi jangan salah satu pihak, ya. Kemudian urusan yang lain juga, urusan enggak harus suami istri, urusan kawan, dua orang yang berseteru. Jangan mendengar dari salah satu pihak, harus mendengar dari dua-duanya. Ini harus diperhatikan. Dan Rasul bilang, idza hakamtum fa'dilu, kalau memutuskan hukum adillah. Ya. Wa idza qultum fa'ahsinu, kalau berbicara bagus-baguslah bicara, fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin. Allah itu muhsin, mencintai orang yang ihsan. Rasul SAW pernah bersabda gini, ikhwan. Ana ngambil satu saja hadisnya karena waktunya tidak cukup. Al-qudatu thalathatun. Al-qudatu thalathatun. Qudat, hakim itu ada 3 jenis.
qadiyani finnar, kata Rasul. Dua hakim tempatnya di neraka. Wa qadin fil jannah, ada satu hakim tempatnya di surga. Qadin qada bil hawa fa huwa finnar. Satu qadi, satu hakim yang memutuskan perkara dengan hawa nafsu, dia tempatnya di neraka. Wa qadin qada bi ghairi ilmin fa huwa finnar. Dan qadi yang kedua yang di neraka itu yang memutuskan perkara tanpa ilmu. Ini pun di neraka, waliyadzubillah. Tanpa pengetahuan. Tidak ada ilmu. Dia putuskan perkara, ini di neraka. Wa qadin qada bil haqq fa huwa fil jannah. Adapun hakim yang di surga adalah yang menghukumi, memutuskan perkara dengan apa? Dengan hak, dengan adil. Ini di surga tempatnya. Jadi perkara hukum menghukumi, putus memutuskan, bukan perkara yang ringan. Makanya banyak ulama ketika mau dijadikan qadhi kabur, ulama itu nggak mau. Ya, Imam Abu Hanifah nggak mau dijadikan qadhi. Padahal orang sekarang, kayaknya bangga jadi hakim, ya. Fulusnya katsir. Ya. Tapi bahaya, akhi. Ya. Bahaya. Itu. Kalau salam hukumi nar. Ya. Baik, ada satu pertanyaan menutup kajian kita. Assalamualaikum, afwan izin bertanya Ustadz, jenggot saya panjang, disuruh potong sama atasan saya. Akhirnya saya mencari cara. Jenggot saya dikuncir atau saya ikat dengan cara saya agar tidak terlihat panjang selama bekerja. Dan itu dibolehkan oleh atasan saya. Boleh tidak mengkuncir jenggot Ustadz? Baik. Barakallahu fiik ikhwan. Ya, antum nasihati atasan baik-baik ya, bahwa jenggot itu sunnah. Sunnah itu indah. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah wajibah, sunnah yang ulama menghukumnya wajib. Ya, ada orang yang enggak ngerti, kok ada sunnah wajib? Gimana ceritanya ini? Sunnah itu dari Rasul. Ya tidak? Semua yang dicontoh sama Rasul itu sunnah bukan? Sunnah. Tapi yang dicontoh sama Rasul ada yang wajib, ada yang sunnah dari sisi usul fiqh. Salat 5 waktu dari siapa itu? Dari siapa? Rasul. Wajib atau sunnah? Wajib. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini sunnah. Ini wajib, tapi ini dari Rasul. Kan nggak mungkin kita takbir ngarang sendiri. Ya tidak? Ruku bacaannya apa? Salam. Itu dari Rasul semua, sunnah. Ada nggak di Quran? Baca Al-Fatihah, kemudian baca Subhan Rabbil Azim, baca Subhan Rabbil A'la. Ada nggak? Doa istiftah? Nggak ada di Rasul. Itu sunnah, tapi salatnya wajib, ya. Nah, orang nggak ngerti. Kok sunnah wajibah? Ini orang ngarang-ngarang Wahabi ini. Nah, itu kan. Padahal dia nggak ngerti, ilmunya cekak. Ya. Nah, jenggot salah satu dari Rasulullah SAW. Ini bagus, indah, masya Allah. Ya, tidak ada sunnah melainkan keindahan istrinya. Antum kasih tahu, buktikan kerja yang baik kan gitu. Ya, insya Allah nerima. Orang saya banyak kawan ikhwan yang kerja di orang kafir, masya Allah nerima. Malah senang kalau ada pegawainya jenggotan. Berarti baik ini kan gitu. Banyak itu, banyak ya. Antum kasih tahu penjelasan gitu. Adapun tentang hukum mengkuncir jenggot, ada ikhtilaf antara ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan enggak mengapa. Yang mengatakan makruh, seingat ana Imam An-Nawawi, An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu'. Ya. Baik. Jadi antum bilanglah, ya. Insyaallah ini enggak apa-apa. Bagus kan? Antum juga bilang ke atasan, antum juga kalau ngikut jenggot tambah ganteng ini. Gitu, seperti itu. Baik, ini saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV
Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV